Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu manajemen perubahan, yaitu kepada Bapak Saiful Bahri yang telah mengizinkan saya untuk mengikuti final ini. Langsung saja, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan nama saya Widya Sri Fitri Gayo dari Manajemen Pendidikan Islam semester 4 unit 2. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu judul manajemen perubahan, yaitu perancangan perubahan. Baik, langsung saja saya menjelaskannya. Penjelasan pertama, saya ingin menjelaskan pengertian terlebih dahulu, yaitu pengertian perancangan. Perancangan adalah suatu pokok yang mengubah suatu keadaan ataupun yang mengubah suatu rancangan yang sudah ada untuk menjadi yang lebih baik. Jadi, di dalam rancangan ini ada beberapa tahap ataupun proses-proses untuk kita melakukan suatu rancangan. Tahap yang pertama itu, kita mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Jadi kita mengenali masalah-masalah yang timbul terlebih dahulu, masalah yang timbul kepada rancangan kita yang sebelumnya ataupun rancangan kita yang sudah ada. Dan yang kedua, itu kita mengidentifikasi metode, yaitu mencari tahu cara menyelesaikan suatu masalah tersebut. Dan jika sudah kita mengetahui cara-cara ataupun sudah mengetahui metode-metodenya, maka kita dapat langsung memecahkan masalah tersebut. Perubahan tersebut terjadi dikarenakan ada beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini yaitu faktor dari dalam, yaitu ada dukungan dari diri kita sendiri atau dorongan diri kita sendiri ataupun motivasi dari kita sendiri untuk melakukan perubahan tersebut. Jadi jika tidak ada sedikit pun motivasi dari dalam diri kita sendiri, maka perubahan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar atau tidak akan sama sekali tidak bisa mengubah kita menjadi yang lebih baik. Kemudian faktor eksternal yaitu dukungan dari luar. Terjadinya perubahan ini dikarenakan adanya dukungan dari keluarga, dukungan dari kerabat, dukungan dari masyarakat. Jika tidak ada dukungan dari mereka juga tidak akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, selanjutnya saya akan menggabungkan proses yang tadi dan perubahan. Jadi rancangan perubahan adalah suatu usulan pokok yang mengubah suatu perangkat keadaan yang sudah ada menjadi yang lebih baik lagi. Dan tadi saya jelaskan bahwa perubahan itu tidak hanya berupa keadaan, melainkan bisa juga berupa dari pemikiran dan perilaku agar menjadi lebih baik lagi. Dan perubahan itu suatu proses kegiatan yang mengandung unsur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan hasil serta dampak dari perubahan tersebut. Selanjutnya, kita memasuki fungsi, manfaat, serta tujuan dari perancangan perubahan. Yang pertama, fungsi. Fungsi dari perancangan perubahan ini ialah menetapkan atau menerapkan pemecahan-pemecahan dari setiap permasalahan yang ada. Dan yang kemudian manfaat. Ada beberapa manfaat dari perancangan perubahan. Yang pertama yaitu kita dapat membentuk arah yang jelas. Jika sudah kita melakukan perancangan, sudah mendiskusikan perancangan untuk melakukan perubahan yang lebih baik, maka tujuan yang kita inginkan tersebut dapat menunjukkan arah yang jelas. Dan yang kemudian yang nomor 2, dapat mengidentifikasikan hambatan-hambatan. Kita dapat mengenali hambatan
perancangan perubahan, yaitu tujuannya agar rancangan yang kita rancang tersebut memperoleh hasil yang memuaskan. Di dalam perancangan perubahan juga terdapat faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancangkan suatu permasalahan, yaitu batasan perancangan. Perancangan pada dasarnya itu memutuskan apa yang diinginkan dan apa yang harus dilakukan. Jika ingin lebih detail lagi, maka perancangan itu harus bisa menjawab dari beberapa persoalan-persoalan yang lebih familiar, yang lebih sering kita dengar, yang disingkat dengan 5W1H. Yang pertama adalah what. Jadi perancangan apa yang bagus, yang dapat untuk mencapai suatu tujuan di perusahaan tersebut. Dan yang kedua, why. Bagaimana dasar yang menyertai dan analisanya. Yang kedua, why. Bagaimana dasar yang menyertai serta analisanya. Dan yang ketiga, where, di mana proyek tersebut melakukan suatu tujuan yang mereka rancang. Yang keempat, when, kapan tujuan tersebut dilakukan. Yang kelima, who, siapa yang akan melakukan suatu rancangan tersebut. Yang keenam, how, bagaimana cara tujuan tersebut diupayakan. Poin selanjutnya yaitu perancangan yang baik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rancangan yang baik, yaitu yang pertama, fleksibilitas. Rancangan harus bisa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Yang kedua, stabilitas rancangan. Perancangan yang stabil akan membuat perusahaan lebih fokus terhadap apa yang dikerjakan. Dan yang ketiga, terintegrasi rancangan dengan baik. Rancangan harus bisa dikomunikasi dengan baik dan mudah dipahami oleh semua pihak yang akan melaksanakan rancangan tersebut. Dan yang keempat, detail. Kemudian yang kelima, mempertimbangkan sumber daya. Jadi dapat kita mengambil kesimpulan bahwa perancangan perubahan adalah usulan pokok yang mengubah suatu peralihan keadaan yang sudah ada untuk menjadi yang lebih baik lagi. Perubahan tersebut tidak hanya berupa keadaan saja yang dapat diubah, melainkan juga bisa berupa pola pikir dan rancangan. Kemudian faktor yang mendukung untuk melakukan perubahan yaitu faktor internal, faktor dari diri, dan faktor eksternal, faktor dari keluarga, masyarakat, serta kerabat kita. Adapun persoalan-persoalan yang harus dijawab oleh perancangan jika ingin lebih detail lagi, yaitu disingkat dengan 5W1H. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.